Takeoff minimum fuel quantity verified. 19,000 pounds required. We got 21.8 on board. 19,000 pounds required, 21.8 on board. Cactus 1549, runway 4, clear for takeoff. Cactus 1549, clear for takeoff. Sorry. For this side. Birds. Whoa. One might be a good idea just to keep your seatbelts on. That one rolling back. You got both of them rolling back. Ignition start. Just double check your seatbelts, please. Seatbelts, can make sure you relax. Make sure your seatbelts are fastened. Seatbelts. What do you think that was? I think it was a bird strike. We're going back to LaGuardia. Yeah. Get out the QRH. Loss of thrust on both engines. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. Hit birds. Maintain 15,000 Delta 331. We've lost thrust on both engines. We're turning back towards the water. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading 20. Which engine did you lose? Both engines. Sue, Yep. I have an emergency. What's your report? Both engines. What? Both engines gone. Film Sully merupakan kisah nyata dari seorang kapten pilot bernama Casey Burnett Sully Sullenberger yang di film ini diperankan oleh Tom Hanks. Sully adalah kapten pilot yang sudah bekerja selama 42 tahun dalam penerbangan pesawat. Pada tanggal 15 Januari 2009, Kapten Sully bersama kopilotnya Jeffrey Skiles menerbangkan pesawat US Airways dengan nomor penerbangan 1549 pada jalur 4 dari Bandara LaGuardia ke Bandara Charlotte Douglas. Sekitar 3 menit penerbangan pada ketinggian 2.800 kaki, pesawat menabrak kawanan burung dan menyebabkan kerusakan di kedua mesin pesawat hingga tidak berfungsi.
Suli kemudian melakukan kontak dengan ATC atau menara pengawas. ATC memberi dua pilihan, yaitu kembali ke bandara LaGuardia atau mendarat ke bandara terdekat. Kapten Suli dengan berbagai macam pertimbangan dan memperkirakan situasi, kemudian ia memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson karena ketinggian tidak memandai dan Sungai Hudson cukup panjang, mulus dan cukup lebar untuk pendaratan yang aman. Keputusan ini bisa diambil oleh Kapten Suli bukan tanpa alasan. Kapten Suli adalah kapten pilot profesional yang sudah terbang puluhan kali, sehingga Kapten Suli akan selalu siap ketika berada dalam situasi apapun. Suli mampu memecahkan masalah dengan cepat dan juga teliti. Hal ini terjadi karena proses mental kognitif. Di mana pada peristiwa rusaknya kedua mesin pesawat, Kapten Suli seolah sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kondisi yang sangat penting. Nah, Kapten Suli dapat memberikan perhatian penuh terhadap datangnya informasi yang terjadi secara otomatis, secara tidak sadar maupun sadar, melalui pengamatan, pendengaran, penglihatan, sentuhan atau guncangan yang ditangkap oleh alat indera. Nah, saat insiden itu terjadi, Suli mengamati sekelilingnya dan mengambil informasi sensori di sekelilingnya. Informasi yang diberi perhatian itu kemudian diuraikan menjadi sinyal-sinyal dan dipersepsikan tanpa perlu memahami makna. Nah, karena inilah ia dapat dengan cepat mengenali informasi dan memberikan respon cepat karena adanya pengetahuan awal. Pengetahuan awal adalah informasi-informasi yang telah dipelajari Suli melalui pengalaman belajar, membaca, dan lainnya, dan disimpan di memori jangka panjang. Nah, pengetahuan awal ini menentukan bagaimana memori penginderaan mempersepsikan suatu stimulus. Pengetahuan awal yang dimiliki Suli mengenai penerbangan pesawat yang dilakukan secara langsung, pengalaman dan hasil belajar ribuan jam membuat ia mampu mempersepsikan sinyal-sinyal informasi dengan cepat. Nah, informasi yang Suli sudah miliki sebelumnya ini tersimpan di memori jangka pendek, kemudian ke memori jangka panjang yang dilakukan pengulangan informasi dari berbagai tindakan dan pengalaman, sehingga saat informasi diperlukan dalam situasi tertentu, maka akan mudah untuk dikeluarkan sebagai informasi yang berguna. Nah, ini diperlihatkan dalam film di mana pengalaman Suli melalui jam terbang yang bukan hanya pesawat penumpang, tapi di film situ juga diperlihatkan masa lalu Suli, yaitu pernah mengendarai pesawat tempur yang juga mengalami suatu insiden sehingga harus mendarat. Nah, dan juga ia mendapatkan pengetahuan melalui buku-buku serta simulasi-simulasi penerbangan yang membantu dalam proses pemutusan masalah yang harus dilakukan dengan secepat dan seteliti mungkin. Karena otak sudah familiar dengan stimulus yang ditangkap oleh indera. Nah, jadi pengalaman langsung dan belajar melalui berbagai hal, tidak hanya buku saja, diperlukan agar kita dapat menentukan situasi dan perilaku yang cocok dalam memutuskan tindakan pendaratan tersebut. Nah, di film tersebut juga pendaratan cukup ekstrim dan pendaratan berhasil dilakukan sehingga semua yang berada di dalam pesawat selamat, yaitu di mana penumpang pesawat yang berjumlah 155 orang termasuk 2 kapten dan 3 pramugari semuanya selamat, walaupun sebagian ada yang mengalami luka.
Nah, karena Kapten Suli dianggap berjasa dan banyak orang mengucapkan rasa syukur kepadanya. Nah, dalam film ini juga Kapten Suli mendapatkan sedikit masalah, yaitu di mana Charles Porter yang merupakan Dewan National Transportation Safety Board mempersoalkan keputusan yang diambil oleh Kapten Suli untuk mendarat di sungai, sehingga dilakukan berbagai penyelidikan mengenai hal itu. Yang hal ini juga bisa menjadi ancaman bagi karirnya Kapten Suli. Dari berbagai penyelidikan, dengan menggunakan simulasi komputer dan pilot, akhirnya dapat dibuktikan oleh Kapten Suli, yaitu dia berbicara bahwa dalam keadaan yang amat genting ini kita harus dapat memutuskan hal penting yang tepat untuk untuk pendaratan itu, yaitu di mana harus melakukan pendaratan di Sungai Hudson. Walaupun awalnya Kapten Suli disalahkan, yaitu karena terbukti bahwa setelah melakukan simulasi oleh pilot yang lain, terbukti bahwa bisa melakukan pendaratan di LaGuardia dengan aman. Nah, rupanya pendaratan dari simulasi yang aman itu dilakukan oleh pilot yang baru tadi secara berkali-kali dan sudah diketahui apa yang akan terjadi nantinya. Dan itu dilakukan sebanyak sekitar 7 kali percobaan. Jadi karena sudah terbukti bahwa Kapten Suli benar dan keputusan yang diambil olehnya untuk melakukan pendaratan secara darurat di Sungai Hudson dengan sekali percobaan melalui stimulasi, maka Kapten Suli dinyatakan tidak bersalah, yaitu dinyatakan tidak mengancam nyawa penumpang, malah menyelamatkan nyawa penumpang. Nah, berakhirlah dengan Dewan Penyidik menyimpulkan bahwa insiden pesawat terbang America Airways penerbangan 1549 tidak bisa dihindari setelah kurang lebih melakukan simulasi yang dilakukan oleh pilot. Dan akhirnya Suli beserta awak kabin mendapatkan penghargaan atas insiden itu. Kesimpulan yang dapat diambil dari sini adalah pentingnya pengalaman dan proses belajar yang tidak ada habisnya secara nyata untuk memecahkan suatu persoalan dan pemecahan masalah yang tepat. Sekian dari analisis film Suli mengenai hubungan dengan psikologi kognitif yang kami paparkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.